Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang lagi nonton, di video kali ini saya bersama teman-teman saya akan mengadakan diskusi pendapat mengenai anime Higehiro ini yang baru aja tayang di channel YouTube News Indonesia sekitar 1 bulan yang lalu. Lalu bagaimana dengan pembicaraan kami mengenai anime Higehiro ini? Yuk langsung aja tonton videonya sampai habis. Nah guys, seperti yang gue bilang di awal video tadi nih, di opening tadi, gue juga ngundang teman-teman gue buat ngebahas Higehiro ini nih, anime yang baru ditayangin News Indonesia di sekitar 4 minggu yang lalu. Nah, di pertemuan kali ini gue ngundang teman gue yang namanya Tegar, teman SMP gue, teman kampus gue juga, dan teman SD gue si Adam. Dan dia sekarang ini lagi di kampus UNES. Maksudnya belajar di UNES. Nah, coba perkenalin diri lo dari Tegar dulu deh. Oke, halo semuanya, nama gue Tegar. Gue punya YouTube channel juga namanya Cera, sama satu lagi nanti mau bikin baru namanya Duku Review. Nanti aja lihat aja nanti. Mantap. Ayo Dam. Ya, halo semuanya, perkenalkan nama gue Adam Surya. Saya ya YouTuber. aja VTuber. VTuber magang saya. Oh. Udah punya penghasilan si Adam nih. Dari lama. Nah, mantap. Nah kan kita rame-rame kan bakal bahas anime Higehiro nih yang baru tayang 3 minggu yang lalu, sekitar 4 minggu yang lalu nih di News Indonesia. Nah sebelumnya gue pengen bacain sinopsisnya dulu nih. Nah, nama animenya adalah Hige wo Suru Soste Joshikosei wo Hiro atau disingkat Higehiro. Atau dalam bahasa Indonesianya yang di News Indonesia, Higehiro, kucukur janggut, siswa SMA kupungut. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, animenya ini dari novel ringan Hige wo Soru Soste Joshikosei wo Hiro yang bermula sebagai novel daring yang dibuat oleh Shime Saba dan diilustrasikan oleh Bota Sensei. Nah, yang dimana novel ini tuh dirilis di situs Kakuyomu pada 8 Maret 2017 dan situs ini tuh dioperasikan oleh Kadokawa Corporation dan dari manganya pun juga diadaptasi yang dibuat oleh Adachi Imaru dan tayang di majalah Monthly Shonen S. Dan manga ini dimulai sejak 20 November 2018 dan diterbitkan oleh Kadokawa Shoten. Nah, studio dari animenya ini juga studio yang sama yang juga ngegarap anime Jakuchara Tomozaki-kun. Pernah dengar kan pasti? Nah, dia juga ngegarap anime Higehiro ini nih. Nah, sinopsisnya itu, anime Higehiro mengisahkan Yoshida, seorang pria berusia 26 tahun yang merupakan seorang staf IT. Suatu hari, cintanya ditolak oleh rekan perempuannya yaitu Goto Airi, yang sudah ia cintai selama 5 tahun lamanya. Yoshida pun depresi dan akhirnya mabuk-mabukan. Di tengah jalan, ia melihat Ogiwara Sayu, seorang gadis sekolah yang duduk sendirian. Sayu sebenarnya sudah kabur dari rumah selama 6 bulan, dan memilih untuk berhubungan dengan berbagai pria untuk dapat tinggal di rumah mereka. Sayu awalnya meminta Yoshida untuk menginap semalaman dengan imbalan melakukan hubungan badan dengannya. Tapi Yoshida mengizinkannya untuk menginap di apartemennya tanpa perlu melakukan hal tersebut. Nah, menurut kalian ini yang udah nonton nggak Dam animenya? Nonton sih, cuman nonton di 1-2 episode soalnya gue ini kan tim batch ya. Siap. Nah, menurut lu pada itu gimana sih first impression kalian pertama kali nonton anime Higehiro ini nih? Coba gimana? Dari Adam dulu dah, dari Adam. First impression buat anime ini mungkin dari segi cerita, dari segi story itu udah bagus banget sih. Soalnya story ini kayak anti mainstream gitu loh.
kebanyakan kalau anime-anime dulu kan kalau cerita romance drama itu biasanya kan main karakternya itu ya anak siswa SMA gitu kan, masa-masa sekolah. Nah ini itu cerita yang dimana si MC yang udah bisa dikatakan dewasa, udah bekerja, ketemu dengan si heroin yang masih SMA gitu, masih apa sih masa-masa yang pubertas itu kan. Ya, Ya betul. menurut gue sih ini pertama kali aja gini ada cerita kayak begini gitu. Mantap teman. Nah, sampai berharap kayak Yoshida Dam. Lu Dam, Om, lu ketemu Snap back ini to reality. ya. Nah, menurut lu gimana nih Gar? First impression lu terhadap pertama kali nonton ini anime ini? Pertama pas Ya. gue lihat di YouTube itu lagi tren-trennya tuh kan ya, Ya. apa ada heboh ibu-ibu yang norak gitu. Dan kebetulan juga pas season ini juga ada anime yang modelan Higehiro juga lagi tayang. Judulnya itu Koito Yobu Niwa Kimochi Warui. Itu sama ceritanya, tapi ya masih trenan Higehiro. Mungkin karena di acara yang satunya lagi lebih ringan ceritanya gitu loh. Kalau yang Higehiro ini kan agak berat hitungannya, karena mainan psikologis juga sih hitungannya. Iya benar. Kayak gitu. Terus kalau yang dibilang Adam tadi, temanya ini agak gak mainstream, tapi sebenarnya gue kerasa mainstream soalnya udah ada modelan kayak gitu. Kayak dulu contoh 2013, inget gak Golden Time itu kan gak anak SMA ceritanya, anak kuliahan. Terus sama yang apa tuh, yang orang kerja itu lupa namanya, yang modelannya kayak Horimiya kayak gitu. Ada sih sebenarnya cerita gitu kayak gitu. Mungkin lebih ke ininya ya, apa, memanusiakan manusianya itu yang unik sih di situ. Menurut gue sih. Ya, betul. Nah, menurut kan dalam anime Higehiro ini kan ada sekitar 5-6 tokoh gitu. Yang pertama kan ada Yoshida, si MC-nya. Sayu, Mishima, Goto, Hashimoto, dan Asami yang baru muncul tuh di episode 4 kemarin tuh teman kerjanya si Sayu. Nah, menurut kalian tuh masing-masing tokohnya itu gimana sih penilaian kalian terhadap masing-masing tokoh? Dimulai dari Yoshida dulu deh. Ayo coba Adam lagi. Ya, kalau dari Yoshida sendiri ya karena itu dia main karakter kan pasti dibikin sifatnya itu ya pasti baik kan sama semua orang. Terus kalau dari apa namanya segi gimana ya ketidakpekaannya itu mungkin ya standar lah kalau misalnya sifat gitu, standar apa MC di anime lah. Oke. Menurut lu nih Goto itu gimana sih sifatnya sebenarnya nih di episode 4 kemarin? Di episode 1 kemarin tuh dibilang dia nggak suka sama si Yoshida, nolak. Pas gua nonton episode 4-nya, dia ngaku kalau misalkan dia itu suka sama si Yoshida, supaya dia tahu kan ada rahasia yang disembunyiin si Yoshida kan. Makanya jawab dulu nih pertanyaannya si Yoshida, makanya si Yoshida baru bisa ngasih tahu kan kalau di rumahnya tuh ada si Sayu. Jadi menurut lo gimana sih Dam, si Goto ini dia benar-benar suka apa gimana? Apa cuma memanfaatkan sini? Menurut gue mah apa dia emang beneran suka dari hati ya. Soalnya kan dia pas di episode pertama itu dia kan pas menolak si Yoshida itu kan kayak rasa berat hati banget kan, itu bukan gak kayak apa sih, kayak ya nolak biasanya aja gitu kan, kayak gak ada rasa apapun gitu kan. Dan ini dia pas di episode pertama dia kayak nolaknya kayak berat banget gitu kan, sampai dia harus memilih pilihan yang harus menolak gitu. Oke Dam. Nah, gua nggak bakal mau bahas tentang gimana karakter Sayunya, nanti itu di terakhir aja deh Sayunya gimana. Jadi menurut lu Gar, gimana sih karakter si Yoshida dan Goto ini menurut lu gimana? Tokoh ini tuh kayak gimana menurut lu? Yoshida mah hitungannya masih ya MC normal kayak biasanya. Mungkin yang gua suka dia kadang naif kadang enggak, suka di situ. Kenapa tuh naifnya? Kadang enggaknya itu loh, gitu.
Ya naifnya itu ya, lu tiba-tiba ngambil anak SMA gitu aja nggak pernah nikah apa? Iya benar. Gimana sih? Dan ya, gue pasti pernah lihat di forum tuh, unik gitu dia ngenin Yoshida. Yoshida itu alien turun dari mana gitu? Alien dari mana? Tiba-tiba baiknya baik banget gitu. Ya sebenarnya ya kembali ke penulis ya sih. Kalau maunya sih. Kalau Goto ya, Goto gue sempat kaget pas dia tiba-tiba jadi favoritnya paling banyak di acara Higehiro. Gara-gara episode 4 itu. Mungkin nanti episode selanjutnya Goto bakal ngelakuin sesuatu hal yang makin nambah popularitasnya kali ya. Tapi nggak tahu sih, belum baca manga atau light novelnya juga. Kayak gitu sih. Oke. Kalau misal di Indonesia mah udah diciduk kali kayak begitu mah lu. Mungut anak SMA. Udah jadi omongan tetangga itu. Nah, benar. Kalau lu bawa pacar aja ke rumah lu udah jadi omongan tetangga lu. Udah diliatin anak siapa dibawa ke rumah. Jadi CCTV berjalan tetangga itu. Ya benar. Lu pengalaman ya? Kagak. Oke, kirain. Kayak mau bantal. Waduh. Nah, ini kan di episode 4 kemarin sebentar, tuh. Sebentar. Apa? Coba kalau menurut lu gimana si Yoshida ini nanya mulu. Nah, nih kalau menurut gua nih Yoshida ini keren menurut gua. Soalnya kenapa keren? Dia kan pernah bilang tuh di episode 3-nya kalau dia tuh nggak mau si Sayunya ini salah paham kan atas niat baiknya si Yoshida ini kan, atas niat baiknya dia pengen tuh Sayu tuh pengen berubah gitu dari yang sebelumnya gitu tuh. Dia tuh si Yoshida tuh pengen Sayu ini pengen balik lagi lah ke orang yang normal, nggak mau yang kayak begitu-begitu lagi dah, kata si Yoshida kan. Dia waktu itu kan pernah bilang kan di episode 3-nya dia nggak mau. Ya di situ naifnya. Di situ letak naifnya Yoshida gitu. Ya. Naifnya di situ. Betul. Nah, si Yoshidanya ini bilang kan dia juga mau ngizinin si Sayu untuk tinggal selamanya sampai dia bisa balik ke rumahnya kan. Jadi menurut gue tuh kayak baik banget nggak sih MC yang kayak gini. Apalagi kan udah om kan ya. Dia dewasa gitu kan pikirannya. Udah om dewasa pula. Apalagi waktu itu dia tuh menurut gue secara nggak sengaja gitu kan mungut si Sayu kan ke rumahnya gara-gara dia waktu itu mabok kan, gara-gara ditolak kan. Kalau misalkan menurut gue kalau misalkan si Yoshida kagak mabok nggak bakal ketemu deh kayaknya sama si Sayu, dicuekin aja sama dia. Kalau mabok kan udah ceritanya kan yang ada di episode 1 kan namanya siapa, satunya ikut ke rumah katanya kan. Udah tuh kalau misalkan nggak mabok mah belum tentu itu ceritanya. Sama aja nih, lu kayak nonton Naruto, Obito kan kecelakaan nih, taunya masih hidup. Terus Obito nyamperin Rin, udah kelar Naruto kayak gitu, nggak bakal ada yang namanya perang shinobi, sama kayak gitu. Jadi belum tentu ceritanya bakal jadi panjang. Siapa tahu nanti Obito jadi Hokage, nggak jadi nggak jadi orang yang jadi villain. Ya, nggak jadi villain dianya. Bisa jadi kayak gitu, bisa jadi. Kayak jadi intinya kembali ke penulisnya. Iya, betul. Intinya penulisnya. Mau diapain? Ya selama ceritanya bagus masih bisa dinikmatin lah. Ya, betul. Nah, kan di Higehiro ini kan baru tayang tuh sampai episode 4 tuh, yang tayang 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Nah, kan ceritanya itu si Sayu ini kan mulai berani kan buat kerja di supermarket minimarket ya, lupa gua. Buat kerja ya minimarket mungkin. Nah, dia buat kerja paruh waktu gitu. Cuma kayak paruh waktu itu apa sih namanya? Shift bukan sih? Iya, shift. Sama kayak shift kan? Iya. Jadi kayak di jam-jam tertentu aja gitu kan paruh waktu. Nah, si Sayu ini kan mulai berteman sama yang namanya Asami itu, cewek baru kan, cewek seumuran sama dia tuh, SMA. Gal. Bukan. tapi mirip, hampir. Ya, kayak mirip-mirip karakter Gal. Ya benar. SMA tapi mirip kayak Gal, benar. Nah, waktu itu kan si Sayu ini kan nggak segan kan buat nolak ajakannya si Asami ini kan.
Jadi dia mulai beraniin bukan tinggal sih, mampir ke rumah si Yoshida kan. Awalnya Yoshida juga bingung mau nolak apa kagak, tapi karena si Sayunya segan nolak, jadi suruh aja ke rumah. Nah mulai dari situ kan si Asami, Sayu sama si Yoshida kan ngobrol-ngobrol tuh, tapi Asami tuh kayak ngerasain ada yang direkayasa sama mereka berdua. Something wrong. Ya. Something wrong. Something wrong, benar. Nah, waktu pulangnya kan si Asami minta dianterin sama si Yoshida kan, cuma Yoshida doang. Si Sayu mau ikut tapi nggak dibolehin sama Asami. Nah dari situ si Asami mulai bilang ke Yoshida, kamu bisa ceritain sebenarnya apa yang terjadi gitu, kurang lebih kayak gitu. Tapi kan si Yoshida ini nggak mau ngeceritain sesuatu yang dirahasiain, yang diminta dirahasiakan oleh si Sayu kan. Jadi lu belum pernah nonton ya episode 4-nya ya? Udah nonton belum? Ya. Gue belum nonton, cuman ya gue udah baca manganya ya. Jangan lah. Stop. Gak bakal spoiler. Jangan manga. Terus anime aja nih, anime. Oke, mantap. Nah, menurut lu nih, kan si Adam belum Adam, tapi kan berarti udah lewat kan yang ada scene-nya si Asami itu kan, pertama kali ketemu kan? Udah lewat, udah. Jadi menurut lu gimana Dam si Asami ini? Dari Tegar dulu deh, dari Tegar. Karakter Asami ini. Ya Asami itu kan kayak teman, kayak sahabat, dia mau melindungi temennya kan, dia gitu. Ya dia nggak mau kejadian apa-apa sama Sayu kan. Padahal aku dari pribadi, ya tiba-tiba disergap sama Satpol PP kan nggak lucu gitu. Iya benar. Kalau menurut lu gimana Dam karakter Asami ini? Bahasnya sampai pertama kali ketemu aja Dam, jangan sampai jauh-jauh Dam. Spoiler. Ya kalau pas pertama ketemu jauhin. Kan first impression gue pas pertama ketemu itu kayak apa sih sifat karakter Gal gitu, kayak mentingin diri dia sendiri kan, kayak ya lu tau lah. Ya Gal normal gitu. Gimana lah? Ya Gal normal ya, yang happy terus. Nah pas di bagian yang si Sami yang sama Yoshida itu yang ngomong itu apa ya, kayak si Asami itu protect banget sama si ini siapa Sayu itu. Iya. Jadi pemikirannya itu kayak lu kayak gini ya, tampilan lu baju metal tapi jiwanya jiwa Islam gitu. Kayak gitulah. Apaan itu? Ya jadi di luar tampilannya kan kayak kayak anak bandel kayak apa gitu kan. Tapi jadi kan di hatinya juga itu kan iya, tapi kan di hatinya itu kan dia nolong temen banget gitu kan. Sama Dajimete Nogal, CMC sama juga. Nonton tuh gua nonton. Kalau nggak salah itu 2017 kalau nggak salah ya. Apa 2000 berapa ya? Nonton gua. Puasa. Oke, siap. Nih kan menurut kalian tuh lu dengerin nggak sih Dam Gar openingnya sama endingnya? Hai. Apa lu tim skip? Ya kalau episode pertama mah gue lihat dulu. Kayak gimana? Jadi ini kan openingnya ini kan judulnya tuh kan Omoide Shiritori. Gua nggak tahu artinya apa. Dam, artinya apa Dam? Omoide Shiritori. Omoide itu kayak mengingat. Tapi Shiritori nggak tahu itu artinya apa. Belum ada kanjinya sih, belum ada tulisannya. Anggap aja ngingat sesuatu dah pokoknya. Ya. Nah, kan ini dinyanyiin oleh Dialog Plus yang juga ngisi opening dari anime Jakuchara Tomozaki-kun. Nah, kalau endingnya ini kan terkhusus buat yang ngisi itu kan Kaori Ishihara, dia itu seiyuu dari karakter Mishima. Si siapa? Juniornya si Yoshida kan di kampus kan. Di kampus lagi. Kampus bukan. Di kantor. Nah, judulnya itu Plastic Smile. Menurut kalian tuh gimana sih endingnya? Dengar nggak waktu lagu endingnya? Apa di skip juga? Ya sempat dengar, tapi dari artinya ya Plastic Smile, senyuman plastik ya.
pesen palsu gitu. Kan udah dibilang pas episode 4 tuh kan senyuman si Sayu itu bisa dibilang senyuman palsu kan pas tuh. Iya, Kayak benar, gitu. benar. Menurut Ada lu gimana, Dam? hubungannya. Ya gue nggak dengar endingnya sih. Cuman ya dilihat dari judulnya aja gitu kan. Ya pasti ya 11-12 lah yang tadi diomongin lah. Oke. Nah, menurut kalian tuh worth it nggak sih ditonton animenya? Dari Tegar dulu nih, ngebet banget nih dari kemarin nih si Tegar nih. Worth it nggak menurut lu? Worth it ya, lihat dari rating di Mal tuh 7,9 hampir 8 ya. Berarti orang-orang tuh pada nikmatin. Tapi gue sebenarnya nikmatin. Menurut lu nih, jangan menurut orang, menurut lu. Nikmatin nggak lu? Ya enjoy apa artnya bagus, lagunya bukan. Terus dari audio pengisi suaranya ya bagus-bagus semua. Apalagi si Sayunya kan dulu pengisi suara Ichigo dari Frank kan, jadi udah kenal suaranya, enak ya. Menurut lu gimana story-nya, Gar? Story ya kan gue udah bilang dari awal pas tuh ada yang beda, lebih berat jadi ceritanya kan. Ya jadi beratnya itu yang gue suka, di beratnya itu, cerita beratnya itu. Gue penikmat cerita yang berat-berat mungkin. Siap. Kalau menurut lu gimana, Dam? Worth it nggak buat ditonton? Di atas Ini umur berapa menurut lu? worth it banget sih. Cuman worth it buat orang yang mempunyai akal. Lu tahu kan maksud gua? Maksud gua? Paham. Jadi ini worth it banget sih buat orang yang pengen mencari jati dirinya itu kayak gimana. Ya dari segi cerita itu dramanya dapet banget, dan ya mungkin ke depannya mungkin pasti ada yang lebih berat lagi ceritanya, ada yang lebih kompleks lah bahkan. Mungkin tuh di prosnya, di konsep kan masih ada lagi. Ya konsep mungkin di over dramatiknya yang gue kurang sih. Ya sih di over dramatik banget di situ ya, over dramatiknya di situ. Terus sama karakter ya. Yang kenapa karakter? Itu. Ya kan gue bilang di awal kayak alien kan. Kebaikan banget. Waktu kemarin nih gue baca berita kan di IG kan, kalau ada pria Jepang tuh ditangkap gara-gara minta gadis 17 tahun untuk tinggal sama dia. Lu udah baca berita itu belum? Aduh. Tahu nggak itu? Ada apa? Berita dari mana? Ada itu dari Jepang. Coba lu baca deh nanti. Pernah lihat coba di Wow Fakta Jepang kalau nggak salah ada. Ada itu. Nah kan emaknya dari gadis ini kan kayak udah stres. Kata si emaknya gini kan, anjir apaan nih? Gua laporin ke polisi. Ditangkap tuh pria Jepang habis itu. Gue lupa gara-gara apa gitu. Di sini ada nih. Nanti kalau misalnya itu cari aja di seputar otaku gitu di IG. Ada situ beritanya, berita 3 hari yang lalu. Nah itu yang tadi gue bilang itu ceritanya worth it kalau orang yang punya akal. Ya, yang nggak stres. Punya akal sehat, iya. Ya itu kan gue bilang kayak alien, gak mungkin lu bakal kayak alien gitu sebaik itu kan. Pasti ada alasannya, ada mau. Apalagi pungut anak SMA. Cukur janggut. Jadi aneh aja jadi aneh lu di translate gitu. Translate bahasa Jepang, bahasa Indonesianya ya. Kujang sikut singkatannya, kujang sikut ya benar, kujang sikut, cukur janggut. Anak SMA kepungut. Ini langsung aja nih intinya. Kalian tuh tim mana? Sayulonet atau bukan? Dari Tegar dulu nih, dari Tegar. Maksudnya ya gimana ya? Bener gini. Ya kalau dibilang ya iya. Ya. Dibilang iya. Ya kalau dari awal-awal ya bisa gue bilang iya. Tapi kan udah ketemu si Mas Alien Yoshida ini kan ya bisa dibilang dia udah enggak lagi kan hitungannya. Walaupun masih ada sifat-sifatnya. Mungkin ya kan di episode 3 kemarin tuh ada flashback itu, mungkin orangnya itu balik lagi kah? Gua nggak tahu, nggak lihat manganya. Jangan spoiler.
Jadi gini aja Kayak nih gitu pertanyaannya nih. Kalian tuh ngedukung Sayu untuk berubah dari Lonet apa enggak? Itu dah. Yang sering di apa namanya itu didebatin tuh, nggak ada habis-habisnya. Udah Itu udah pada stres kok. Kalau yang debatin gitu kan. Udah pada stres hitungan itu mah. Ya pasti orang mau jadi lebih baik lah gimana. ya sih benar. Kalau menurut lu gimana, Dam? Menurut lu gimana tentang Sayu ini? Ya itu udah pastilah buat jadi lebih baik kan ya, jadi lebih apa manusia gitu. Jadi ya gue kalau misalkan milih tim Sayu atau tim Goto atau tim yang lain, mungkin gue lebih milih ini sih apa sih Goto. Soalnya Nah, mantap. Ya. ini gue bukan dari segi fisik ya, tapi Ya, dari segi ya. sifatnya itu. Dari segi sifatnya itu. Jadi si Goto ini kan udah sifatnya dewasa, terus penyayang. Terus kan nanti juga kita bakalan jadi apa ya? Mungkin bakalan jadi main topik kayaknya buat episode selanjutnya. Oke, Dam. Apalagi kan dia cocok ya buat si Yoshida. Umurnya nggak terpaut jauh lah kayak si Sayo lah. Gadis SMA. Langsung mungkin aja nih. Worty-nya di situ. Iya. Benar. Sipnya harus berhasil. Kalau sama si Sayo kan itu kayak adek kakak kan jatuhnya itu. Iya, jadi dia. Bapak anak juga bisa. Kalau jenggotnya masih ada bisa kayak bapak anak loh. Kalau jenggotnya si Yoshida masih ada, soalnya udah dicukur mulu sama dia. Dia rutin dianya. Apa baru numbuh sedikit waktu itu di episode berapa? Dicukur lagi. Kayak udah rutin gitu pas ada Sayo ya. Itu judulnya udah. Iya benar. Kujang sikut. Ini langsung ratingnya aja nih menurut lu pada nih, lu bakal ngasih rating berapa dari 1 sampai 10? Dari Adam dah. Yang udah baca manganya gimana? 1 sampai 10 itu berapa ya? 8,3 lah. 8,3. Kenapa tuh? Kenapa ngasih 8,3? Ya, mungkin dari segi visual, dari segi grafis itu udah bagus, udah kayak anime zaman sekarang lah. Yang pentingin grafis. Terus juga story-nya juga itu udah pas banget gitu. Udah pas, udah gini aja ceritanya, gak usah diubah-ubah gitu, gak usah dibikin plot twist segala kan kayak anime dulu kan dibikin udah bangun tahu-tahu plot twist jatuh aja ceritanya. Ya sih benar. Masih banyak kok sekarang. Apa tuh? Ya musim lalu banyak yang kayak gitu, plot twist hancur. Yang gagal. Kalau menurut lu gimana Gar? Rating lu dulu. 1 sampai 10. Kan kalau 1 buruk banget, 2 buruk, 3 agak buruk, 4 buruk, 5 biasa aja, 6 fine aja, 7 bagus, 8 bagus banget, 9 mantep, 10 keren banget ya, perfect. Gua ambil 7 bagus. Lupa. Masih di situ. Kenapa tadi tuh? Udah dijelasin sama Adam juga, gua agak setuju sama dia situ. Mungkin nih kalau makin lama makin ngeselin buat kasih 6. Tapi dari potensinya mendingan sih. Mungkin sampai ending gue bakal stay di 7 aja itu mah. Gak bisa gue naikin ke 8 gitu. Karena masih ada yang lebih worthy di musim ini, gue kasih 8. Apa tuh yang lebih worthy di musim ini? Ya itu yang tadi yang buatan yang autornya yang tuli siapa? Lupa. Silent Voice. Ya, Silent Voice kan dia ada anime baru juga, Fumetsu no Hanata, itu worthy 9 mungkin situ. Tapi kalau perbandingannya agak jauh sih. Kalau menurut gua sih sekitar 8,5 lah. Sedang-sedang lah, hampir 9. Soalnya dari story-nya juga, tapi sejauh ini ya, sejauh gue nonton episode 4 belum tentu nih bisa berubah apa enggak.
di 8,5 apa enggak tuh. Soalnya di episode pertama itu udah buat gue kayak apaan sih. Pertama tuh first impression gue tuh agak jelek sih, lumayan. Kayak apaan sih kok mungut anak SMA tepi jalan, di bawah lampu pula malam-malam. Terus Ya keinget H. nah habis itu di episode 2-nya mulai ini kan, mulai ngizinin si Sayu lah. Om baik banget sama anak SMA. Gue belum tahu tuh alasannya. Om manusia bukan sih? Kenapa? Om manusia bukan sih? Nah, dia si Sayu kan sampai ini kan, dia sampai nggak percaya kan sama si Yoshida ini. Sampai Itu di episode pertanyaan yang terbenak di pikiran si Sayu itu. ya pasti itu Dam, pasti. Semua orang kalau digituin pasti ya Dam. Apalagi yang mungut lu tuh om pasti mikir maksudnya apaan, ada tujuan apaan kan, ya kan? Terus di episode 3-nya tuh menurut gua kan dari rating, gua tuh awalnya tuh ngasih kayak rating 7-an lah sama kayak si Tegar. Tapi pas episode 3-nya gua baru tahu kalau misalkan si Yoshida ini dijelasin kan di ending episode 3-nya kan, kalau si ada alasan buat si siapa namanya si Sayu ini buat tinggal. Kenapa si Yoshida ini mungut? Terus apalagi ending di episode 3-nya itu ke musik animenya tuh musik endingnya juga masuk gitu, kayak kan Plastic Smile itu kan kayak sedih-sedih gimana gitu kan, dari judulnya aja senyum plastik gitu kan. Nah pas di ending episode 3-nya itu menurut gua kayak kesentuh banget gitu, dari menurut gua nih ya, menurut gua atau menurut gua. Nah menurut gua itu kayak sentuh banget gitu, apalagi pas diungkapin alasan si Yoshida dan ngizinin si Sayu untuk tinggal lebih lama lagi kan. Apalagi pas di musik endingnya, pas gue nyari full versionnya di Spotify itu juga menurut gue enak kok, nggak terlalu jelek menurut gue, nggak terlalu jelek, tapi bagus. Nah menurut gue sih itu. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Adam, Tegar, mau promosiin channel juga nggak masalah. Walaupun channel lu lebih tinggi Dam, walaupun channel lu lebih besar. Betul Dam. Nah dari Tegar dulu nih. Channel Clipper cuy. Nah Tegar, lu mau ngomongin lagi nggak terakhir kalinya? Oh udah mau habis ya. Mungkin nanyain ke berdua aja sih. Tegar. Soalnya kan pertama kali kita kayak diskusi gitu kan. Jadi gimana menurut pendapat lu? Jadi mungkin singkat aja dulu. Belum terlalu belum terlalu bagus. Jadi kayak awal mula. Jadi gimana menurut lu nih? Gar, apa yang mau sampein lagi gitu? Mau sampein lagi ya, jangan lebay di IG lah, intinya gitu aja. Bete gue ngeliatnya gitu. Ya, itu gue setuju banget sih. Itu gue, aduh. Ya postingan Sayu gitu kan, Sayu Yoshida ada yang gitu. Tiba-tiba top komen, Sayu Lonet segala macem. Itu gue tadi kan sebelum ini kan gue main game dulu ya, main Lost Saga. Itu di broadcast isinya Sayu bla 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 bla. Wah dah. Sabar itu bang, sabar. Sampai ke Lost Saga Dam. Iya. Sumpah. Mantep Ibu. Sampai waktu itu gue pernah ketemu pemain nama orang, itu nickname-nya itu ya itu. What the hell kata gue. Enggak ada nama yang lebih bagus gitu. Sampai dibawa ke game anjir. Nora. Mantap. Kan waktu itu juga kan sampai ini kan Seiyunya juga sampai dihina-hina kan katanya. Ya. Katanya. Terima kasih sudah ngisi suara. Ya, bener. Sampai di itu sih parah banget. Jadi ujian banget nggak sih kalau misalnya lu ngisi suara yang karakter jahat gitu. Kan sering banget tuh dalam. Situ tantangannya, situ kerennya para Seiyu. Bener. Dia pasti dihujat tapi tetap ya ngelakuin aja dah buat itu. Kalau misalkan dia nggak ada kan nggak bakal seru juga kan ceritanya kalau misalkan nggak ada ininya. Ya benar. Nah udah nih ya pertemuan singkat kita nih, pertama kali kita diskusi begini nih, cerita-cerita. Jadi pertama kali nih, jadi belum terlalu gimana gitu, masih awal mula kita nih, awal mula baru pertama kali. Gar, lu mau nanti ada yang tambah teman lagi. Nah ya, nanti kita bisa tambah teman lagi. Ya temennya si Adam tadi ada tuh, bisa diajak nanti. siapa? Arik. Ya kan dia punya YouTube juga. Mantep. Lu mau promosiin lagi nggak, Gar, channel lu? Ya udah bikin sih, judulnya Duku Review. Jadi anime itu gue natselin jadi sebuah duku gitu kan, buah-buahan Indonesia gitu. Rasanya kayak gimana kalau lu nonton.
Di situ sih. Oke, nanti gue cantumin. Oke nih ya, buat kalian penonton nih semuanya, bagi kalian yang ingin nonton anime ini anime itu ditayangin di Muse Asia dan Muse Indonesia di kanal YouTube mereka. Legal. Ya, legal tuh ya, legal, bukan ilegal. Parah banget nih, harus didukung sebenarnya. Jadi udah sayang banget si Muse Indonesia ini udah beli hak siar kan. Jadi kayak harus ada feedbacknya lah buat balikin AdSense-nya buat anime baru lagi. Nah nih, terima kasih banget nih buat Muse yang terkhususnya Muse Indonesia yang udah nayangin anime Higairo nih, dan gue ucapin terima kasih ke Adam dan Tegar yang udah datang hadir di sini di pertemuan Zoom kita kali ini buat bahas anime Higairo nih. Dan terima kasih Dam, Gar yang udah hadir. Next time kita ketemu lagi ya. Dan itu dia pembahasan menarik dari saya bersama teman-teman saya. Entah menarik atau enggaknya nanti kalian yang menilai sendiri. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan jempol yang ke atas. Dan jika kalian tidak suka, silahkan tekan jempol yang ke bawah. Kalau kalian ada saran setelah ini akan membahas apa, silahkan berkomentar di video ini ya. Terima kasih kepada Adam dan Tegar yang udah hadir dalam diskusi santai ini. Dan juga terima kasih kepada para penonton sekalian. Tetap jaga kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa yang bagi menjalankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.